Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan sebelumnya nama saya Ran Permana dan rekan saya Sidik Anugrah akan menjelaskan mengenai mata kuliah geoteknik tentang chapter 6 tentang slope assessment dan manajemen dengan dosen pembimbing Bapak Budi Setiawan. Ini merupakan outline kita pada hari ini. Yang pertama itu ada introduction, kemudian yang kedua itu ada definition of terms, yang ketiga itu ada type of slope assessment, yang keempat itu ada method of slope assessment, dan yang kelima itu ada slope management, dan yang terakhir itu ada usage of slope assessment dan management. Masuk kita kepada introduction, apa itu slope assessment dan slope management. Di mana slope assessment itu merupakan suatu penggunaan penilaian kondisi lereng baik dari skala kecil maupun skala besar. Kemudian slope management itu sendiri merupakan suatu penggunaan lahan yang tersedia secara efisien untuk rehabilitasi lereng bekerja berdasarkan peringkat prioritas lereng menggunakan teknik bahaya dan risiko. Definition of terms itu terbagi menjadi landslide. Pertama, itu tanah longsor itu sendiri didefinisikan sebagai pergerakan massa batuan, puing-puing atau tanah yang mengalir menuruni lereng. Itu menurut Pruden tahun 1991. Definisi lain dari tanah longsor itu sendiri termasuk kepada pengangkutan tanah dan batuan ke bawah lereng akibat getaran yang terjadi secara alami, perubahan kandungan air secara langsung, penghilangan penyangga lateral, pembebanan dengan berat, dan pelapukan atau manipulasi manusia terhadap aliran air dan komposisi lereng. Itu menurut Sero tahun 1998. Kemudian yang kedua ada landslide hazard, di mana landslide hazard ini menurut Fairness tahun 1984 menjelaskan bahwa pada bahaya alam sebagai kemungkinan terjadinya fenomena yang berpotensi dapat merusak dalam periode waktu tertentu dalam area tertentu, di mana peringkat atau nilai bahaya dari landslide hazard ini biasanya dilambangkan dengan simbol H, dan biasanya peringkat bahaya diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu bahaya sangat tinggi, tinggi, rendah, dan sangat rendah, dan sedang. Analisa bahaya jarang dilakukan menurut definisinya karena kemungkinan terjadinya fenomena yang berpotensi yang dapat merusak sangat sulit ditentukan untuk area yang lebih luas. Nah, ini merupakan daftar pertanyaan untuk evaluasi bahaya tanah longsor dan jenis koresponden prediksi bahaya menurut Heartland dan Fibot tahun 1995. Di mana terdapat 7 pertanyaan dan juga jenis prediksi bahayanya, di mana terdapat spasial, temporal, type, hazard, volume, velocity, dan travel distance. Kemudian untuk tabel 2-nya menjelaskan berbagai jenis bahaya dan metode koresponden, itu menurut Heartland dan Fibot tahun 1995, di mana terdapat type of hazard dan main method, di mana main methodnya itu sendiri terbagi menjadi pemetaan, perhitungan, empiris, monitoring, dan perencanaan monitoring. Kemudian ada landslide konsekuen, di mana landslide konsekuen ini adalah akibat dari bahaya tanah longsor itu sendiri, seperti terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Di mana landslide konsekuen ini dilambangkan dengan simbol C, itu menurut Nakano dan Miki tahun 2000, yang dapat membagi kerugian yang disebabkan oleh longsoran batuan dan tanah. Terdapat 2 jenis, yaitu kerugian langsung maupun tidak langsung. Di mana untuk kerugian langsung ini meliputi kerugian karena luka atau kematian dan biaya perbaikan jalan yang rusak. Sedangkan kerugian tidak langsung dapat meliputi kerugian waktu, biaya, perjalanan, dan kerugian operasional kantor. Kemudian yang keempat itu landslide risk, di mana menurut Fairness tahun 1984 menjelaskan sebagai perkiraan jumlah nyawa yang hilang, orang yang terluka, kerusakan properti, atau gangguan aktivitas ekonomi karena fenomena alam tertentu. Terdapat beberapa faktor dari definisi landslide risk tersebut, di mana yang pertama itu terdapat kerentanan tingkat kerugian pada elemen tertentu atau sekumpulan elemen berisiko yang diakibatkan dari terjadinya fenomena alam dengan besaran tertentu. Kemudian yang kedua, elemen risiko sampai populasi, properti, kegiatan ekonomi, dan sebagainya yang berisiko di area tertentu. Kemudian yang ketiga, risiko spesifik, di mana tingkat kerugian yang dilihat dari fenomena tertentu. Yang keempat, elemen berisiko sampai populasi, properti, dan kegiatan ekonomi, termasuk layanan publik yang berisiko pada suatu daerah tertentu. Kemudian yang terakhir, total perkiraan risiko jumlah nyawa yang hilang,
orang yang terluka, dan kerusakan harta benda atau gangguan kegiatan ekonomi karena fenomena tertentu. Nah, pada tabel 3 ini menunjukkan bahwasanya nilai kerentanan yang dihitung untuk distrik Kent di Australia menurut Michael Leba et al. Tahun 2000, nilai diperkirakan dari informasi yang dikumpulkan dari database Australian Landslide untuk lereng jalan dan bukit, Dewan Kota Cairns, dan pengetahuan jenis untuk Cairns, Australia, yang dihitung menggunakan persamaan berikut. Ini merupakan tabel 3 Specific Annual Risk for the Cairns, Australia tahun 2000 tadi. Dimana terdapat 4 jenis. Pertama itu ada specific annual risk of resident table. Kemudian yang B-nya itu terdapat specific annual risk of building destruction. Yang ketiga itu terdapat specific annual risk of road destruction. Dan yang terakhir itu terdapat yang D, terdapat specific annual risk of road block. Dari data tabel tersebut terdapat beberapa jenis rumusnya, di mana rumus untuk specific risk itu H dikali V, di mana itu H itu merupakan hazard dan V itu merupakan vulnerability. Kemudian total risk-nya itu rumusnya itu menggunakan total risk sama dengan H dikali V dikali E, di mana H itu hazard, V itu vulnerability, dan E itu number of element at risk. Nah, dari rumus tersebut dapatkan seperti grafik pada gambar yang ada di samping, di mana terdapat kriteria risiko dari sociality atau kepada masyarakat tahun 1995, yaitu menurut Wong and Lee tahun 1999. Nah, nilai risiko ini biasanya diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah, di mana risiko longsor ini dapat dikurangi dengan 4 pendekatan. Yang pertama itu pembatasan pembangunan, kemudian yang kedua itu kode untuk panggilan, perataan, landscape, dan konstruksi. Kemudian yang ketiga langkah-langkah fisik, dan yang terakhir itu terdapat pengembangan sistem peringatan. Kantor Rekayasa Geoteknik tahun 1998 mengkategorikan kriteria penerimaan risiko menjadi 2 jenis. Yang pertama itu risiko individu, di mana frekuensi bahaya, insiden fatal atau yang besar bervariasi untuk individu. Kemudian risiko sosial itu perkiraan jumlah kematian per tahun, sering dinyatakan sebagai hubungan antara frekuensi kejadian per tahun. Nah, untuk kriteria individu, biasanya risiko yang tidak dapat diterima adalah risiko di atas IE sampai 04 menurut Hardingham tahun 1997. Sedangkan menurut Geo tahun 1998 merevisi nilai tanah longsor dan batu jatuh dari Medan mengalami menjadi IE 05 untuk pengembangan baru dan IE 04 untuk pengembangan yang sudah ada. Nah, ini merupakan modifikasi dari Risk Society tadi atau modifikasi untuk kejadian pada masyarakat tadi. Nah, yang terakhir itu ada hazard and risk zonation, di mana zonasi bahaya dan risiko ini dapat membantu membagi berbagai zona menurut tingkat bahayanya. Zonasi sebagai pembagian lahan dalam zona atau domain yang homogen dan pemberangkatan area menurut tingkat bahaya aktual atau potensial yang disebabkan oleh pergerakan massa. Di mana contohnya itu sendiri pada proyek pembangunan yang dapat dikembangkan untuk menghindari, mencegah maupun mengurangi substansial, mengurangi bahaya dari suatu pembangunan tadi. Nah, di mana menurut halaman muka Pusat Informasi Longsor Nasional USGS tahun 2003 menjelaskan bahwa peta bahaya longsor dapat menunjukkan kemungkinan terjadinya longsor di seluruh area tertentu. Di mana peta bahaya ini mungkin sederhananya menggunakan lokasi tanah longsor lama untuk menunjukkan potensi ketidakstabilan, atau serumit data kuantitatif yang menggabungkan probabilitas berdasarkan variabel seperti ambang hujan, sudut kemiringan, jenis tanah, dan tingkat guncangan gempa. Nah, peta zonasi dan bahaya risiko ini biasanya dibuat dengan menggunakan sistem informasi geografis untuk mengukur tingkat bahaya dan risiko menurut ukuran dan panjang setiap lereng dan area, di mana disajikan pada gambar 3 tersebut terdapat bagan alir pembuatan peta bahaya menurut Jamaluddin et al. Tahun 1999, dan gambar 4 menjelaskan peta risiko tipikal untuk bagian studi East-West Highway di Malaysia. Itu menurut Lloyd et al. Tahun 2001. Nah, yang selanjutnya itu ada type slope of assessment, akan dijelaskan oleh rekan saya Sidik Anugrah, dipersilakan.
Oke, terima kasih. Apakah suara terdengar dengan jelas? Masuk di Oke. Oke, selanjutnya adalah type of slope assessment. Jadi untuk penilaian lereng dapat dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah penilaian wilayah yang luas, yang kedua penilaian luas linier, dan yang ketiga adalah penilaian kemiringan atau lereng individu. Yang pertama adalah penilaian wilayah yang luas. Jadi penilaian ini memiliki area yang luas, biasanya dilakukan untuk perencanaan, penggunaan lahan, dan pengembangan area yang sangat luas. Menggambarkan area di mana lahan atau pengembangan lahan baru terpengaruh oleh bahaya longsor dan stabilitas lereng area tersebut. Kemudian penilaian yang digunakan untuk membantu perencanaan atau pengaturan penggunaan dan pengembangan lahan. Yang kedua adalah penilaian kemiringan area. Jadi yang jenis penilaian ini dilakukan untuk lereng di sepanjang jalan rel biasanya kereta api atau jalur pipa dan jalur transmisi. Penilaian juga akan membantu dalam perencanaan pembangunan sepanjang fitur geomorfik seperti sungai, garis pantai, dan waduk. Dan yang ketiga adalah penilaian kemiringan lereng atau lereng individu. Untuk penilaian kemiringan lereng ini biasanya dilakukan untuk bangunan atau struktur di lokasi kritis di sepanjang jalan untuk menentukan apakah lereng dianggap berpotensi sangat tinggi atau berisiko sangat tinggi, di mana terjadinya keruntuhan lereng dapat menyebabkan kerusakan atau cedera pada penghuni bangunan atau struktur jalan. Okay, next. Tes. Slide-nya belum next, Kak, Bang Rian. udah masuk Oh belum? ya. Oke, ya masuk-masuk. Selanjutnya adalah method of slope assessment. Ada 4 metode utama yang dalam penilaian kemiringan. Yang pertama ada metode langsung, yang melibatkan penilaian geomorfologi seperti interpretasi bentang alam, pola lembah, dan jenis lereng sisi lembah untuk mengidentifikasi bahaya, penilaian geologi dan penginderaan jauh kuantitatif atau foto udara atau analisa dalam interpretasi citra satelit suatu daerah. Yang kedua adalah metode evaluasi skor keseluruhan. Metode ini menilai dari skor kumulatif yang diperoleh dari kinerja inventarisasi tanah longsor dengan menggunakan analisa probabilistik atau statistik dan dari metode empiris dengan menggunakan skor yang diperoleh dari penilaian ahli atau pendekatan heuristik. Yang ketiga, belum next ini. Tes. Sudah masuk. Belum next slide-nya. Udah. Oke, masuk. Oke, yang ketiga adalah metode geoteknik, yaitu metode meliputi survei rinci pada lereng topografi, foto udara, geomorfologi, geologi permukaan, dan penyelidikan tanah, dan evaluasi ketidakstabilan lereng atau mekanisme keruntuhan, skala keruntuhan, analisis kestabilan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan faktor keamanan pada setiap lereng, metode ini biasanya digunakan baik untuk penilaian kemiringan linier maupun individual. Yang keempat adalah pemantauan lereng. Pemantauan lereng membantu mendeteksi pergerakan lereng sebelum runtuh sehingga langkah-langkah keamanan proaktif dapat segera diambil. Pemantauan kemiringan lereng biasanya dilakukan untuk menggunakan instrumental geoteknik dan mendeteksi pergerakan. Data dapat diambil secara manual atau menggunakan sistem pemantauan waktu. Sistem peringatan dini juga dapat dibuat dengan menggunakan instrumentasi serta pengembangan pengukuran hujan, pengukuran kemiringan, atau menginformasikan bahaya yang akan datang ke daerah tersebut selama hujan lebat. Catatan biasanya kombinasi keempat metode tersebut digunakan untuk penilaian lereng dan pengembangan sistem pengelolaan lereng. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah slope management.
Slope management adalah pengelolaan lereng atau pemanfaatan teknik bahaya dan risiko untuk mengurutkan dan memprioritaskan lereng menurut urutan kepentingannya dalam hal tingkat bahaya atau urgensi untuk diperbaiki. Selanjutnya adalah pembuatan peta bahaya dan risiko di mana setiap lereng diberi peringkat dan diwarnai sesuai dengan peringkatnya. Biasanya peta bahaya dan risiko dibuat menggunakan data spasial dan darat. Data spasial dikumpulkan dengan menggunakan teknik survei udara seperti LiDAR, Light Detection and Ranging. Keakuratan teknik laser udara biasanya bergantung pada kepadatan tutupan vegetasi. Semakin rapat tutupan vegetasi, semakin kurang akurat datanya. Data ini kemudian digabungkan dengan data yang dikumpulkan di lapangan. Peringkat bahaya dan risiko kemudian dihitung dan peta bahaya dan risiko kemudian dihasilkan menggunakan sistem informasi geografis. Berikut merupakan contoh dari peta bahaya. Okay, next. Oke, selanjutnya usage of slope assessment and management. Berikut penggunaan penilaian bahaya dan risiko untuk penilaian dan pengelolaan lereng baik di luar negeri maupun lokal. Yang pertama adalah dari Australia. Australia sendiri menggunakan metode yang dikembangkan yang bernama Rail Service of Australia atau RSA. Mereka mencoba mengembangkan pendekatan konsekuensi bahaya yang komprehensif, indikator, tipe geologi batuan dasar dan bahan longsor, struktur geologi, faktor morfologi seperti sudut kemiringan, rembesan, pekerjaan perbaikan preventif, dan dampak manusia yang merugikan. Mereka kemudian menghasilkan grafik probabilitas seperti yang ditunjukkan pada tabel 4. Seperti tabel 4, probability rating chart menurut Ko et al. Tahun 1999. Dan yang kedua adalah yang kedua adalah di Hong Kong. Menurut Ho dan kawan-kawan tahun 2000 menjelaskan penggunaan quantitative risk assessment atau QRA dalam permasalahan lereng. Mereka menyebutkan bahwa konsep risiko dan QRA dapat diterapkan untuk penilaian risiko global, pemetaan bahaya atau risiko untuk tujuan tanah longsor. QRA telah diterapkan seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Ho dan kawan-kawan tahun 2000 menyebutkan beberapa contoh di mana QRA global telah digunakan untuk menilai keruntuhan lereng buatan manusia. Dan untuk keruntuhan akibat gempa, berikut penilaian bahaya dari grafik perulangan besarannya. Okay, next. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah Jepang. Kitazono dan kawan-kawan tahun 1999 mencoba 1999 mencoba melakukan prediksi risiko dari data yang diperoleh dari database informasi geografis dan poin evaluasi risiko. Basis data informasi geografis dibuat dari peta topografi dan geologi bawah permukaan yang ada. Penulis juga membuat peta bahaya untuk memprediksi keruntuhan lereng saat hujan lebat dan mengidentifikasi lokasi yang perlu dilakukan penyidikan lebih lanjut. Metode ini diuji di daerah pegunungan dan diperlukan untuk memasukkan anomali dalam vegetasi. Kelurusan dalam topografi mikro, poin evaluasi risiko untuk lereng dan kriteria risiko digunakan dalam penelitian Kitazono et al. Tahun 1999 ditujukan pada tabel 5. Berikut tabel 5 yang telah dilakukan penelitian oleh Kitazono. Oke, yang keempat adalah Spanyol. Irigeri et al. Tahun 1996 melakukan studi perbandingan berbagai metode untuk menilai kerentanan atau bahaya tanah longsor. Menggunakan studi kasus di daerah rute di Cordoba di Spanyol, beberapa metode seperti metode matriks, metode nilai informasi, metode regresi berganda, dan metode indikasi dibandingkan untuk daerah tersebut. Dan metode matriks ditemukan paling cocok untuk memprediksi kerentanan longsor di daerah tersebut. Dan yang kelima adalah Britania Raya. Garlat tahun 2000 menggambarkan pendekatan digunakan di Skotlandia atau Britania Raya menggunakan stereo oblique aerial fotografi atau SOAP. Keuntungan menggunakan SOP adalah tekniknya cepat dan jumlah besar dapat dinilai dengan cepat di area yang luas dan dapat digunakan untuk bagian lereng yang tidak dapat diakses atau berbahaya atau di mana seluruh lereng tidak dapat terlihat dari tanah. Beberapa keterbatasan SOP adalah keberadaan vegetasi yang rapat dapat membatasi luasan permukaan lereng, dapat diperiksa dari udara. Dan yang kedua, konsistensi skala antara foto dan pengukuran sebenarnya tidak dapat diambil dari foto miring stereo di dalam cara yang sama dengan foto vertikal.
vertikal, namun ketelitiannya dibuat sampai ketelitian 1 meter. Dan yang keenam, Custer tahun 1991 menjelaskan bahwa manajemen yang efektif telah berhasil mengurangi kerugian ekonomi dan sosial akibat kegagalan lereng di Amerika Serikat dengan menghindari bahaya atau dengan mengurangi potensi kerusakan. Pengurangan ini dapat dicapai melalui pengenalan 4 pendekatan mitigasi seperti pembatasan pembangunan di daerah rawan longsor, kode penggalian, grading, land shake-up, dan konstruksi. Penggunaan langkah-langkah fisik untuk mencegah atau mengendalikan tanah longsor dan sistem peringatan tanah longsor. Tabel yang berikut tabel 6 pendekatan tanah longsor diketahui dalam urutan kompleksitas yang menarik. Dan yang terakhir adalah Malaysia. Beberapa jenis sistem bahaya dan risiko telah digunakan di Malaysia. Beberapa digunakan untuk penggunaan lahan, pertanian, dan pengelolaan lereng. Jenis penilaian lereng dan sistem manajemen yang digunakan oleh berbagai instansi pemerintah dan perusahaan swasta di Malaysia adalah yang pertama ada Departemen Pekerjaan Umum Malaysia, Pusat Penginderaan Jauh Malaysia, Departemen Mineral Geoscience, Proyek Lebuhan Utara Selatan, Kumpulan Ikram SDN BHD, Universitas Putra Malaysia. Oke, next. Ini merupakan daftar pustaka kita pada kesempatan kali ini, terdapat pada chapter 6 tentang slope assessment dan slope management. Oke, terima kasih yang telah memperhatikan. Terima kasih juga kepada rekan saya, Siddiq Anugrah, telah menjelaskan. Kami dari Teknik Geologi Angkatan 2018 pamit undur diri. Akan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Rean.